Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana binti Afifah. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 12 tentang penemuan hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam penemuan hukum ini yang pertama ada interpretasi dan konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum. Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat juga ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi. Sedangkan konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam peraturan tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau kekosongan dalam undang-undang. Pada metode interpretasi dan konstruksi terdapat beberapa jenis atau kategori dalam metode interpretasi dan konstruksi yang masih dianut dalam dunia peradilan di Indonesia ini. Adapun jenis-jenisnya yakni pada metode interpretasi meliputi metode substantif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi eksentif, interpretasi autentik, interpretasi indisipliner, dan interpretasi multidisipliner. Sedangkan pada metode konstruksi ini merupakan penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini, yakni ada metode argumentasi per analogium atau analogi, metode argumentum atau argumentum contrario, dan penghalusan hukum. Selanjutnya ada hermeneutika sebagai metode pembaruan hukum. Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia. Hermeneutika hukum ini penting digunakan oleh para hakim pada saat menentukan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Hermeneutika hukum ini berfungsi sebagai metode untuk interpretasi teks atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangannya, serta interpretasi atas peristiwa dan fakta yang sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan. Selanjutnya ada metode penemuan hukum Islam. Metode penemuan hukum merupakan suatu proses individualisme dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkan kepada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu. Metode penemuan hukum tidak hanya dikenal dalam konstelasi hukum Islam, tetapi dalam hukum barat pun jauh lebih maju. Dalam hukum barat, seorang hakim yang bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Hakim memiliki ketentuan pembentukan hukum, namun
kedudukan hakim bukanlah pemegang kekuasaan di legislatif. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak mempunyai ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan umum lainnya. Dengan demikian, keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan saja. Sedangkan dalam dunia Islam, dari sekian banyak pola pemikiran Islam yang bercorak pembaruan, tentu berimplikasi pada aspek hukum Islam, baik secara metodologis maupun wacana. Ada ditemukan tiga model metode yang penemuan hukum Islam, yaitu ada metode interpretasi linguistik, ada kausasi dan penyelarasan. Tiga model ini merupakan metode yang selama ini digunakan oleh para pemikir untuk menentukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada. Tiga model ini memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan direvisasi dari teks-teks, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Mengenai kelebihan dan kekurangan pada makalah kelompok 12 ini, dalam makalah kelompok 12 memiliki kelebihan tentang materi yang disampaikan sudah terperinci dan jelas. Namun ada beberapa kesalahan yang menjadi kekurangan pada makalah kelompok 12 ini, yakni tentang tanda baca yang tidak sesuai dan beberapa penulisan yang kurang tepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.